Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah manajemen project ya. Kita di pertemuan kali ini akan membahas tentang kelayakan proyek desain atau desain project feasibility ya. Materi kali ini dengan saya lagi ya. Nah, di materi ini kita akan membahas apa sih? Pertama, apa sih feasibility study itu atau studi kelayakan itu? Studi kelayakan itu adalah studi yang digunakan untuk membantu kalian menentukan bagaimana sih dilaksanakan dan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan hambatan atau masalah yang mungkin akan kalian hadapi, yang mungkin bisa mencelakai kalian saat kalian melakukan suatu project. Itu fungsi dari studi kelayakan. Jadi studi kelayakan itu dilakukan sebelum kalian melakukan proyek ya. Kenapa sih kita perlu melakukan studi kelayakan atau feasibility study ini? Pertama adalah to see the big picture of it. Jadi kalian tahu project ini secara garis besar tuh seperti apa. Jadi kalian tahu project ini secara keseluruhan. Nggak hanya dari apa yang project dituliskan atau dijelaskan oleh pemiliknya gitu ya. Tapi kalian akan tahu secara keseluruhan kelebihannya, kekurangannya, masalahnya nanti, kendala yang akan kalian hadapi, dan lain-lain. Itu yang kalian akan temukan dan kalian cari saat di studi kelayakan. Jangan sampai kalian nanti saat menghadapi project ini baru tahu ada kendala-kendala yang mungkin akan membahayakan kalian. Kalimat ini akan saya ulang terus ya, agar kalian paham di mana fungsi dari studi kelayakan ini. Easier to plan a thing. Jadi kalian udah tahu ya big picture-nya. Jadi kalian udah tahu garis besar dari project itu. Jadi setelah itu kalian akan lebih mudah untuk melakukan perencanaan. Bagaimana sih project ini akan berjalan nantinya ya? Kalian udah merencanakan dari awal, dari jauh-jauh hari bagaimana kalian akan menghadapi project ini. Contoh kalian akan mengambil project animasi. Oh, kalian sudah tahu kan? Oh, sekarang bagiannya itu membuat desain karakternya. Sekarang study dulu terhadap materi yang akan dijadikan animasi dan lain-lain. Jadi kalian sudah ada timeline, waktu-waktu yang digunakan dalam melakukan project ini gitu loh. Jadi kalian nggak akan keteteran. Straightforward execution apa, alurnya seperti apa, tampilannya seperti apa, kurva S-nya seperti apa. Itu nanti kalian sudah tinggal eksekusinya aja. Langsung. Jadi contohnya minggu depan ini kalian waktunya untuk satu tim lakukan penelitian untuk film animasi tadi. Jadi terus hari besoknya harus ketemu storyline-nya, harus ketemu desain karakternya. Itu jadi kalian langsung step forward, langsung eksekusi pada tujuan yang sudah ditentukan secara runtut dalam perencanaan yang kalian buat setelah kalian melakukan studi kelayakan tadi. Oke. Backup plan. Nah, seandainya ya kalian ini tadi mengalami kendala gitu ya. Kalau pastilah ini kalian akan menghadapi kendala apapun, kecil atau besar saat melakukan suatu project. Nah, di sini kalian perlu backup plan atau rencana cadangan. Seandainya saja, contoh nanti di film animasi tadi ya, animator kalian sakit. Nah, kalian pasti kan butuh animator lain gitu. Nah, backup kalian itu apa? Kalian bisa hal yang baru atau kalian bisa ada yang bisa membackup dia dulu atau bagaimana? Ini butuh backup plan. Sehingga kalian nanti nggak akan bisa melaksanakan project ini dengan optimal gitu loh. 5 steps of feasibility study. Jadi, studi kelayakan ini adalah untuk mengidentifikasikan resiko dan keuntungan dan juga kalian untuk melakukan perencanaan step by step yang kalian lakukan sebelum kalian maju mengambil project. Ya kan? Sederhananya,
studi kelayakan ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana nanti kalian akan menghadapi suatu proyek. Nah, proyek ini akan berhasil apa enggak kira-kira kalau kalian kerjakan. Dan juga kalian untuk mengidentifikasi potensial kemungkinan yang kalian hadapi, termasuk itu kesempatan ataupun masalah yang mungkin kalian hadapi saat melakukan proyek. Jadi terus gimana ya kita melakukan ini? Awalnya dari studi kelayakan, technical feasibility. Ini kita melakukan studi atau riset awal secara technical dulu. Technical ini apa ya? Technical ini berkaitan dengan resources yang kalian punya atau sumber daya yang kalian punya, termasuk ini sumber daya manusianya ataupun tools yang kalian miliki, baik itu secara individu, organisasi ataupun tim ya. Kembali ke contohnya tadi ya, kalian membuat film animasi. Loh, kalian mau bikin film animasi, ternyata kalian nggak punya expertise di sana. Ya kan? Kalian melakukan studi kelayakan dulu. Kami ini layak nggak sih melakukan project untuk bikin film ini? Oh, kami nggak punya animator nih. Terus bagaimana? Karena kalian sudah melakukan uji kelayakan, kalian bisa mengevaluasi diri. Kalian bisa meng-hire teman kalian atau meng-hire orang yang profesional dalam melakukan animasi, bisa membuat animasi gitu loh. Nah, kalian tim yang ada sekarang dibagi job desk-nya, apakah kalian bisa membuat karakternya, desain karakternya, membuat storytelling. Nah, sampai kalian mengetahui secara teknis tim kalian ini sudah memenuhi belum secara human resources, secara sumber daya manusia ataupun tool-tool yang kalian miliki. Jangan sampai nanti kalian jadi Flintstone. Kalian tahu Flintstone, manusia batu yang nanti disuruh pegang komputer. Jadi nggak mungkin kan? The project will be fail. Jadi nggak bakal project itu berhasil dengan sukses. Itu yang pertama. Jadi technical feasibility. Economic feasibility. Semua project itu akan menghasilkan profit. Ya, tujuan pertama dari project itu adalah profit. Nah, yang kalian evaluasi di sini adalah faktor ekonominya. Kalian bikin film animasi di budget dari yang punya ya, yang dari ownernya itu 100 juta. Itu nanti dana yang muncul pertama, kalian pasti kasih DP dulu. Nggak mungkin 100 juta itu turun semua gitu kan. Itu anggap aja 20% untuk kalian melakukan project ini di awal. Nah, contoh 20% 20 juta kan. 20 juta ini kalian hitung secara ekonomi gitu loh. Nanti transportasinya kalian bagaimana, akomodasinya kalian bagaimana, terus riset kalian itu bagaimana, makan kalian itu bagaimana gitu loh. Jangan nanti kalian dikasih 20 juta, nanti buat riset ke Bromo contohnya ya. Nanti kalian bawa mobil sendiri-sendiri atau kalian bawa 20 mobil gitu loh dari tim kalian. Itu kan waste of money gitu kan. Jadi secara ekonomi itu nggak matuk. Nggak ketemu. Jadi bagaimana sih kalian akan melakukan analisis membandingkan antara keuangan ya, biaya yang mungkin dikeluarkan dalam proses desain, proses project itu, dan keuntungannya, profitnya ya, uang yang dihasilkan dari project itu. Nanti dari 1 juta itu nanti kalian bisa dapatkan keuntungan berapa sih? Kalau dari project biasanya ya di budgetnya itu 15%. Nah, kalian bisa mendapatkan 15% keuntungan ini dari mana? Ya, kalian atur keuangannya, kalian tata keuangannya gitu loh. Kalian melakukan planning. Bagaimana sih planning keuangan dari project ini agar berhasil mendapatkan profit yang baik gitu ya. Feasibility ini cukup tricky ya, apalagi bagi seorang desainer. Kalian pasti nggak belajar hukum gitu ya.
Tapi yang paling tidak jangan sampai proyek kalian itu cacat hukum. Jadi makanya kalian melakukan studi kelayakan. Kira-kira kalau berbahaya, jangan diambil. Apalagi kalau udah kelihatan pinggir-pinggir jurang gitu ya. Kalian kalau nggak punya backup lawyer, ahli hukum, jangan dulu. Ini karena di musim-musim sekarang itu cukup kritis ya orang itu. Jadi untuk menyelamatkan diri kalian, kalian perlu melakukan studi kelayakan tentang legal feasibility. Gak lucu kalian ambil project dengan hasil yang minim ya, ternyata nanti kalian ada masalah hukum di situ. Oke, jangan sampai. Yang keempat adalah operational feasibility ya. Ini berkaitan dengan tadi ya. Yang pertama technical kalian udah oke. Secara ekonomi oke, bisa dapat untung nih, gede juga untungnya gitu loh. Kerjanya gampang juga. Secara ekonomi, secara legal, oh ini kerjanya aman. Oh ini nggak ada yang pinggir-pinggir jurang gitu ya. Semuanya aman. Nah, yang keempat itu operasionalnya. Nah, di sini kalian punya tim, ya kan? Timnya ini kan punya skill sendiri-sendiri. Tuh kalian juga punya tools untuk melakukan project ini. Sederhananya, operational feasibility adalah bagaimana sih kalian itu melakukan pekerjaan itu secara optimal ya. Nah, pertama itu kalian menentukan the right man on the right place. So, siapa sih yang nanti jadi sutradara-nya? Siapa sih yang nanti jadi project manager-nya? Siapa sih yang nanti jadi ilustratornya? Di situ kalian tata. Nah, kalau secara ini kan secara human. Nah, setelah itu kalian tentukan juga toolsnya. Terus kalian juga atur juga nanti transportasinya, makanya dan lain-lain itu secara operasional di sini. Kalau tadi berkaitan dengan technical, sekarang operasionalnya bagaimana kalian menjalankan project ini secara baik dan benar agar kalian dapatkan keuntungan dan nggak ada masalah di belakang. Terakhir, time feasibility. Kalian ini dari sekarang ya coba diatur manajemen waktunya. Saya paham ya, kalian di sini itu banyak tugas. Tapi sebagai mahasiswa ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu cerminan kalau nanti kalian akan bekerja di dunia profesional. Tugas kalian itu nanti banyak banget ya kalau di kerjaan tuh. Kalau kalian merasa tugas kalian sekarang berat, Masya Allah sekali. Nanti kalau kalian udah kerja itu pasti jauh lebih banyak tugas yang lebih berat ya. Jadi anggap saja tugas-tugas yang sekarang itu adalah cerminan, adalah apa ya? Contoh dulu adalah simulasi nanti kalau kalian benar-benar di dunia kerja. Terus bagaimana sih kalian bisa mengerjakan tugas-tugas ini ya? Mengerjakan tas kalian dengan baik, kalian buat timeline. Kalian buat kurva S. Kalian atur ya secara sistematis, secara terstruktur, waktu-waktu yang digunakan untuk menjalankan proyek ini gitu loh. Jangan sampai proyek kalian ini fail. Jangan sampai kalian mengerjakannya itu nggak tepat waktu. Itu membuat nilai kalian itu jelek ya. Jadi kalian susun secara sistematis, secara terstruktur, waktu-waktu yang digunakan agar kalian bisa mengerjakan proyek itu secara tepat ya. Sekarang dapat proyek, nanti malam kalian langsung melakukan meeting gitu. Apa sih yang harus dikerjakan di film animasi tadi contohnya? Oke, kita pertama riset dulu. Kita membuat riset dulu tentang desain karakternya, story-nya, terus berkaitan tentang latar belakang movie-nya, terus nanti settingnya bagaimana, alurnya seperti apa, itu kalian setting pertama di meeting awal. Yang kedua nanti langsung kalian atur juga siapa yang bertanggung jawab di situ. Kalian atur juga nanti ini selesainya kapan. Itu. Jadi kalian buat timeline-nya agar nanti kalian bisa menyelesaikan proyek itu tepat waktu atau mungkin bisa sebelum waktu yang ditentukan. Itu akan jadi nilai plus. Kalian bisa liburan, kalian bisa senang-senang, duitnya udah turun semua, kalian nggak ada masalah.
kan nilai kalian bagus, nilai kalian di mata konsumen kalian, ya pelanggan kalian nanti, klien kalian. Terus masih tanya sih, kenapa, buat apa sih kita melakukan rayakan studi ini? Pentingnya apa? Pertama adalah improve project teams focus. Jadi tim kalian udah tahu fokus yang harus dikerjakan oleh tim itu apa gitu loh. Sutradaranya ngapain gitu ya, editornya ngapain. Sekarang nanti harus hari ini sudah jelas harus menyelesaikan berapa shoot, berapa takes, ini suaranya udah selesai apa belum, dan lain-lain. Jadi udah tahu fokusnya yang dikerjakan apa gitu loh. Identify new opportunity. Kalian bisa mengidentifikasi kesempatan-kesempatan yang ada, ya kan? Contohnya tadi kalian udah ilustratornya, nah ilustratornya ini bagusnya pakai yang ini deh, atau kamu ini, kalian ternyata menemukan bahwa ilustratornya yang kalian miliki di tim itu kurang tepat. Jadi kalian bisa mengundang orang yang lebih terkenal gitu loh. Selain untuk meningkatkan kinerja kalian, itu juga nanti bisa untuk kerja sama kalian, portofolio kerja sama kalian dengan orang yang lebih berpengalaman. Itu kesempatan. Terus provides valuable information for go no go decision. Kalian udah tahu nih ya, kalian sudah studi kelayakan, udah tahu garis besarnya seperti apa. Nah, kalian bisa menentukan. Kalian udah dapat informasi yang jelas, informasi yang A1 ya, dari kalian sendiri, untuk menentukan kalian ini ambil apa enggak sih project ini. Nah, narrows the business alternative. Nah, kalian udah tahu garis besarnya seperti apa, kalian bisa straightforward, langsung gitu loh. Alternatif kan banyak kalian mau ngerjakan itu. Kalau kalian nggak merencanakan dari awal, itu bakal nanti kalian mau bikin karakternya itu yang realistik, ternyata nanti alternatif baru, nanti jadinya yang chibi, nanti yang jadinya anime, ternyata jadinya kartun, dan lain-lain. Itu kalian bisa kurangi setelah kalian melakukan studi kelayakan. Identify a valid reason to undertake the project. Nah, kalian udah tahu projectnya ini layak untuk diambil. Oke, kalian punya valid reasonnya ya, alasan yang kuat untuk mengambil project ini. Udah ambil. Enhance the success rate by evaluating multiple parameter. Nah, kalian udah tahu juga melakukan studi kelayakan. Success rate kalian, kemungkinan kalian akan berhasil itu bakal lebih tinggi daripada kalian nggak melakukan. Apalagi kalian nul putul, kalian buta terhadap project itu dari awal. Kalau kalian sudah punya data dari studi kelayakan, paling tidak ya kalian udah tahu nanti ini bakal berhasilnya lah berapa persen, mungkin 120% lah ya. It's decision making on the project. Jadi kalau kalian melakukan project tadi, apabila ada backup, kalian sudah menyiapkan backup plan. Itu seandainya ada masalah. Dan juga mungkin ada masalah lain, kalian sudah mempersiapkan dulu dari awal apabila masalah itu akan terjadi. Dan yang penting yang terakhir ada identify reasons not to proceed. Seandainya emang projectnya itu nggak layak, jangan diambil. Daripada kalian nanti berdarah di belakang ya. Kalian ada masalah di belakang, jangan. Oke, no freebies. Kayak project apapun jangan mau dari sekarang yang gratisan ya. Itu mungkin banyak kalian jumpa ya, nanti kalian ada yang nawarin 2M gitu ya. Makasih mas, jangan mau. Kalian tawarkan seperti ini. Kalau pengen kalian yang murah, ya udah kalian buatnya desainnya asal-asalan dan gak cepet ya. Kalau kliennya pinginnya yang bagus, oke, bagus. Berarti ada harga, ada rupa. Itu kan. Yang saya pingin cepet pak, oke pak, cepet ini bayarannya gede juga nggak pak? Pingin kualitasnya yang bagus nggak pak? Kalau pengen cepet dan yang bagus ya harus bayarnya juga tinggi juga pak. Itu kalian melakukan studi kelayakan di situ. Matok nggak sih?
eh klop gak sih? Jadi apa yang ditawarkan dari project itu dengan apa yang akan kalian kerjakan. Ingat ya, no freebies. Jangan kasih gratisan kepada siapapun. Kecuali ya, kamu lakukan kerjasama. Itu aja jangan sampai freebies ya. Paling enggak itu kamu contoh, biasanya sih, dulu itu kalau saya sering itu melakukan kerjasama itu diskon. Bentuknya itu diskon. Nah itu 25%, 50%. Terus nanti ada project selanjutnya. Ini biasanya untuk ILM ya, eh, layanan masyarakat. Untuk layanan masyarakat yang memang itu enggak untuk profit. Contoh untuk bantuan gempa, contoh buat anak apa namanya yayasan itu saya nggak mengambil project itu secara full, tapi tetap aja kan saya juga butuh makan gitu. Jadi saya memberikan diskon di situ dan juga nanti eh, saya menawarkan project selanjutnya gitu. Kalau mereka nanti bekerjanya itu udah nggak layanan masyarakat untuk yang komersil, nah itu baru diambil biar uangnya itu yang secara full seperti itu. Ini akan meningkatkan exposure kalian ya. Nanti kalian dikira desainer yang pilih-pilih gitu, gak mau bantu dan lain-lain. Nah ini kalian tektokannya bagaimana dengan klien gitu. Kalau lihat dulu projectnya seperti apa. Oke, layanan masyarakat. Oke, kami ambil. Tapi kami nggak berikan free loh ya. Kami di sini memberikan diskon kepada kalian 50%. Karena kami juga butuh makan. Gitu loh. Jadi ada feedback di situ, ada pembicaraan di situ agar project yang akan kalian ambil ini sesuai gitu ya, layak untuk kalian kerjakan. Itu fungsi utama dari visibility studies. Project ini layak dan nggak akan menjadi masalah di belakang setelah kalian kerjakan. Oke. Seriously gitu ya. Ini adalah cerita buruk dari kampus saya kuliah S1 itu yang kemarin saya baca ya. Saya kaget juga itu bisa gitu loh ya. Suatu konser merugi. Sampai banyak yang di situ itu ditarik keuangannya gitu loh sampai belasan juta, jutaan juga. Jangan sampai ya kayak gitu itu. Ini berarti ada kesalahan di awal. Saya nggak mempelajari ini secara detail, tapi di sini ada kendala di awal sejak. Berarti ini dari studi kelayakannya ini si timnya, si ketuanya itu nggak tahu itu bakal terjadi seperti apa. Layak nggak sih proyek ini dilaksanakan? Dari awal pasti sudah ada kendala-kendalanya di sini. Entah itu dari mereka pemilihan artisnya atau sponsorshipnya ini ternyata gak jalan dan lain-lain, atau tektokannya dengan sponsorship itu ternyata merugikan mereka yang jadi timnya gitu. Berarti ada kendala di awal. Jangan sampai ya. Ini berbahaya sekali. Seperti ini. Kalian cuma jadi operator ya. Kalian cuma disuruh aja, buatin dong desain seperti ini. Kalian oke-oke aja. Jadinya seperti apa kemarin? Kalian baca sendiri ya. Saya no komen terlalu banyak. Mungkin deh sebagai desainer, sebagai artis, sebagai seniman kita sering pingin mencoba sesuatu yang radikal. Tapi ya hati-hati begitu loh ya. Jangan sampai seperti ini. Ini sangat berbahaya sekali. Gajinya 5 juta nggak sampai, nanti kalian masuk penjara 5 tahun. Ya kan? Hindari. Jadi meskipun kalian suka adrenalin ya, tapi kalau seperti ini ya keterlaluan, nggak lucu. Saya nggak menyatakan NFT itu scam, tapi NFT itu adalah hal yang baru muncul ya, hal-hal yang masih baru kita pelajari di 2 tahun terakhir ini. Tetapi di sini kan hal baru ya, sebagai desainer kita itu mempelajari hal baru. Ini suatu kesempatan ya, sangat opportunity yang sangat bagus sekali NFT itu sebenarnya.
Kalau kalian pelajari dengan baik, kalian bisa mengambil keuntungan di sana dengan baik. Tapi di sana juga banyak fraudsternya, banyak penipunya, banyak sekali orang yang mengambil keuntungan dengan tidak bertanggung jawab. Nah, kalian pelajari sesuatu yang baru tersebut dengan lebih mendalam gitu. Kalian melakukan studi kelayakan. Kalau aku masuk ke NFT, apa sih keuntungannya? Terus nanti apa sih masalah yang mungkin saya hadapi? Terus bagaimana saya harus menghadapi masa-masa tersebut? Itu penting. Oke? Jadi kalian pelajari secara detail gitu ya. Dalam studi kelayakan kalian ini plus minusnya apa gitu. Keuangannya bagaimana, legalnya bagaimana itu tentang sesuatu yang baru yang mungkin yang sangat menarik, contohnya NFT. Jangan sampai kalian masuk ke scam dan kalian merugi di sana. Dimana sih kalian bisa mendapatkan project-project ya desain yang mungkin menurut saya bagus. Banyak sekali di websitenya, contoh 99 Designs, Design Contest, Logo Arena, Design Crowd, Zillion Design, Crowdspring, 48 Hours Logo, Design Hill. Kalau kalian emang gini aja guys, website ini adalah salah satu website lifesaver bagi desainer. Kalau kalian lagi kiri, kalian lagi bokek, kalian udah punya akun di sini, kalian cari brief yang sesuai, kalian kerjakan, dapat uang. Tapi masalahnya adalah kalian di sini sesuai nggak dengan ketentuan yang diinginkan, gitu loh ya. Apakah kalian ini sesuai nggak sih dengan apa yang diharapkan oleh webnya di sini gitu? Oke. Secara teknikal, apakah kalian udah memenuhi nggak ya kriteria sebagai desainer yang baik? Itu masalah pertama di sini. Dari yang pertama tadi apa? Technical visibility. Oke, tugas kalian di sini, saya nggak akan memberikan tugas yang berat-berat. Minggu ini kalian hanya saya minta untuk register on 99designs.com. Di sini kalian akan tahu ya. Di 99designs.com ini nanti kalian itu di screening dulu. Kalian daftarnya hari ini ya, kalian daftar. Nanti di situ kan di screening secara portfolio, ada nanti kan diminta untuk ngupload minimal 6 gambar dan minimal 6 karya kalian di sosmed kalian. Itu sebagai portofolio dasar yang digunakan tim 99 Designs menentukan kalian ini layak nggak sih. Mereka dulu yang menentukan kelayakan kalian masuk gitu loh. Mereka sudah melakukan studi kelayakan dulu. Ini desainernya bagus apa enggak? Nah, kalian di sini memenuhi enggak secara technical visibility? Kalian nanti saya buatkan Google Drive ya. Kalian upload di situ hasil kalian login, register di 99designs.com ini. Nah, nanti kalian baru di screening sekitar 1 mingguan ke depan, kalian baru di hasil screening yang keluar. Itu nanti di selanjutnya ya. Yang pertama kalian untuk absensi kalian hari ini itu berdasarkan registrasi kalian di 99 Designs ini. Nanti kalau kalian sudah selesai registrasi, kalian sudah masuk, ternyata kalian di screening lolos. Nah, di sana kalian bisa memilih brief tugasnya apa. Di sana ada banyak tugas-tugas, banyak project berkaitan dengan logo, ilustrasi, kemasan, dan lain-lain. Itu loh. Nanti kalian tahu project-project desain itu seperti apa di sana. Oke, mungkin bagi yang sudah punya akunnya, silahkan kalian screenshot juga, nanti saya kirim ke Google Drive gitu. Berarti kalian emang sudah cukup layak gitu ya untuk masuk ke web ini sebagai desainer gitu. Kalau ada yang tanya, Pak, Bapak punya akunnya nggak? Saya punya. Saya dari 2010. Kalian mungkin masih kecil ya, saya sudah main-main di 99designs.com. Oke. Mungkin itu saja dari saya ya. Jadi
materi buat hari ini cukup segitu. Nanti kalian silahkan register di 99designs.com. Kalian silahkan registrasi di situ hari ini. Nanti kalian kirimkan ke link Google Drive yang saya buatkan. Itu sebagai dasar absensi kalian hari ini. Oke ya. Nanti kalian beri nama juga. Saya hampir lupa. Jadi filenya kalian beri nama kelas _npm nama kalian. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.